1 Korintus 10 ayat 7 berkata demikian. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Berhala Modern. Penulis menulis renungan hari ini berkata demikian, kita, engkau dan aku tidak perlu diselamatkan dari berhala di sekitar kita. Loh, kenapa? Karena berhala-berhala itu sekarang selalu ada di sekitar kita, bahkan mengikuti zaman. Lalu apa yang perlu diselamatkan sebetulnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah hati kita. Hati yang sering menyembah berhala. Kok bisa? Karena itu saya akan menjelaskan sebetulnya apa itu berhala. Berhala kalau konotasi kita pastinya akan membayangkan seseorang yang menyembah kepada patung, ya, kepada pohon. Mereka sampai sujud menyembah, bahkan sampai mencium. Dan bahkan mungkin engkau berkata, wah itu mah ritual zaman dulu. Apakah masih relevan di zaman sekarang? Karena itu adalah kepercayaan turun-temurun. Ya, itu yang biasanya konotasi berhala. Dan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama apa yang dimaksud berhala modern. Berhala modern itu bukan seperti yang tadi dikatakan bahwa menyembah patung, menyembah pohon, menyembah sesuatu yang dikeramatkan. Tapi berhala modern itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Dan bahkan semua yang mendapat tempat di hati kita yang seharusnya ditempati Allah. Itu yang disebut berhala modern. Jadi saya ulangi, adalah semua yang mendapat tempat di hati kita yang seharusnya ditempati Allah. Menulis hari ini contohnya adalah berhala penerimaan. Nah, kalau berhala penerimaan ini biasanya seluruh tindakan kita, tingkah laku kita itu biasanya menjurus atau mengarah kepada penerimaan. Maksudnya kadang-kadang kita mau masuk dalam suatu komunitas yang udah kita rindu banget masuk seperti itu. Maka kita akan melakukan sesuatu yang mau salah mau enggak, yang penting orang bisa menerima kita. Komunitas itu bisa menerima kita. Nah, hati manusia seringkali sering berubah. Itu sebabnya Alkitab menasihati kita untuk menjauhkan diri dari berhala. Ya Bapak Ibu, mari bersama-sama kita hari ini mengingat bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita menjauhkan diri dari berhala yang seperti itu. Berhala yang tidak tampak, padahal itu ada di dalam hati kita. Hati yang harusnya dipenuhi oleh Roh Allah. Dan bagaimana caranya? Mintalah anugerah daripada Allah Bapa kita dari hari ke hari. Minta anugerah Tuhan itu setiap hari. Minta Roh Kudus memimpin hati kita. Ketika sesuatu yang mungkin membuat hati kita senang, kita sampai lupa berhala itu ada di hati kita. Kita minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita. DNA penyembah sudah Tuhan berikan kepada kita, tapi Tuhan melihat bukan hanya perbuatan, karena menyembah itu keluar dari hati. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, maukah kita hidup dalam anugerah Tuhan hari ini? Pastinya kita mau. Dan bagaimana caranya? Mari tinggalkan segala berhala yang ada di dalam hati kita. Engkau yang lebih tahu hatimu. Mari kita tinggalkan segala berhala itu dan biarkan Tuhan sepenuhnya menguasai hati kita, sehingga berhala-berhala itu akan tersingkirkan. Karena bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat berkarya, Immanuel.